Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada Ibu Widya Retno Prasinta, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan fasilitas. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir kami yang berjudul Perancangan Fasilitas Produksi Tote Bag Kanvas Ramah Lingkungan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri dengan NPM 203-33004, kemudian ada Putri Dewi Oktaviani, ada Indah Oktaviani Fauzia Mulyana Putri, ada Fauzi Zikrullah, ada Z Mutiara Alnuri, ada Peter Laurentius Lumban Raja, ada Teh Widi Astuti, dan terakhir ada Muhammad Arjuan Syal Gifari. Baik, saya izin untuk mempresentasikan slide berikutnya. Dari latar belakang yaitu meningkatkan penggunaan tote bag ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik menyebabkan permintaan produk terus bertambah. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi proses produksi agar menghasilkan produk berkualitas dengan biaya dan waktu yang optimal. Dan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efisiensi adalah tata letak fasilitas produksi. Karena tata letak yang kurang baik dapat meningkatkan jarak perpindahan material, waktu produksi, dan biaya material handling. Oleh karena itu, diperlukan perancangan tata letak fasilitas menggunakan metode OPC atau Operation Process Valve, kemudian Floating Sheet, MPPC atau Multi Product Process, kemudian ARC atau Activity Relationship Chart, dan ARD yaitu Activity Relationship Diagram. Agar aliran produksi lebih efektif, meminimalkan pemborosan serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Rancangan fasilitas yang baik akan menciptakan proses produksi tote bag yang lebih efisien, memperlancar aliran material, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Next. Untuk rumusan masalah, urutan proses produksi berdasarkan routing sheet, hubungan antar komponen berdasarkan MPPC, kebutuhan mesin dalam proses produksi, pemanfaatan routing sheet, dan MPPC dalam perencanaan fasilitas. Untuk tujuan praktikum, yang pertama menyusun routing sheet produk tote bag, yang kedua menyusun MPPC produk tote bag, yang ketiga mengidentifikasi urutan proses dan hubungan antar komponen, yang keempat menentukan kebutuhan mesin dan fasilitas. Untuk manfaat praktikumnya, yang pertama menambah pemahaman routing sheet dan MPPC, yang kedua melatih kemampuan analisis proses produksi, yang ketiga membantu perencanaan kebutuhan mesin dan fasilitas, yang keempat menjadi dasar rancangan serta letak fasilitas. Untuk metodologi penelitian, yang pertama studi pendahuluan dan daftar pustaka, routing sheet, MPPC, dan teori fasilitas. Yang kedua identifikasi dan rumusan masalah proses produksi. Yang ketiga, pengumpulan data, observasi wawancara, studi dokumentasi. Yang keempat, pengolahan data, routing sheet, MPPC, kebutuhan mesin, dan sumber daya, serta bill of material. Yang kelima, material bottleneck dan kelayakan target market share. Yang keenam, penarikan kesimpulan dan usulan perancangan fasilitas. Terus yang kedua, kualitas data penerimaan data yang pertama adalah data atau OTC, yaitu mengatakan sumber operasi dan transaksi dengan data yang terjadi. Lalu kedua, itu melihatkan tentang pengambilan data yang menjadi akhir. Yang ketiga, mengatur yaitu urutan proses dari produksi hingga transaksi dan aktivitas. Lalu selanjutnya, motif produk proses yaitu menggunakan hubungan proses produksi dengan komponen produk. Lalu yang kelima ada activity relationship, yaitu menentukan tingkat kedekatan hubungan antara stasiun kerja. Dan yang terakhir ada activity relationship diagram, yaitu visualisasi dari activity relationship chart dan diagram untuk masuk ke data. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan dan gabung. Profil perusahaan PT Publik dan Indonesia merupakan perusahaan konveksi dan kualitas custom berlokasi di Kabupaten Lampung, Jawa Barat. Berfokus pada produksi sertifikat, bibit dan testing, promosi untuk kebutuhan korporat, seminar, acara penelitian, sehingga kampanye ramah. Ada beberapa komponen produk yang diperhatikan sejumlah profesional seperti produksi custom,
seperti usaha mengambil ukuran kerusakan penurunan tambang dengan penduduk tinggal material dan beberapa material yang digunakan seperti kapas, batu, grill, minyak, dan tandan. Kualitas yang terakhir adalah konsep produksi dalam yang kedua karena fokus pada kain produksi kantong plastik sekaligus kain. Lalu selanjutnya adalah struktur organisasi dan struktur pekerjaan. Pada urutan 40 kemudian pertama, satu seseorang yang melakukan visi dan misi sebagai strategi jangka panjang perusahaan. Lalu mengulangi manajemen produksi, manajemen pemikiran, bentuk keamanan, dan manajemen SDM. Manajemen produksi biasanya merencanakan jalan produksi dan melakukan response. Lalu manajemen pemikiran adalah seseorang yang merancang strategi penetrasi pasar terhadap konsumen dan manajer keuangan pada SDM mengelola anggaran dan asesmen pada berbagai pekerjaan. Selanjutnya adalah praktek teknik dan pemasaran dan psikologi. Oke, lanjut. Di sini kita ada sumber daya manusia dan jadwal jam kerjanya. Yang pertama dari kegiatan dari utama. Jadi di skrip ini sudah dijelaskan ya, untuk direktif sendiri. Itu masih ada strategi selangkah tanpa kekurangan, yaitu untuk sumber daya manusia pertama masih dibagi produksi sampai ke kontak lalu pada pekerjaan. Nah, dari itu saya melakukan menjadi kita yang melakukan kayu kanvas dan kertas. Untuk proses semuanya ada 6. Lalu pada minggu pemasaran 1, lalu apa pemasaran sendiri, yaitu dia melakukan pelajaran, terus ada penghasilan media sosial dan melakukan pelayanan pelanggan. Itu jumlah akun transaksi sendiri SDM-nya yaitu 2. Lalu pada keuangan yaitu aktualisasi pelayanan dan pengajian karyawan, lalu jumlahnya 1. Lalu manajer SDM melakukan perputaran atau pengembangan potensi integrasi tersebut. Ini tata sumber daya manusia yang kita gunakan itu ada 14. Lalu untuk kerjaan kerja sendiri, misal kerjanya eksekusi yang kerjanya mulai dari jam 8 sampai jam 12 sore. Waktu kerja yang digunakan itu 9 jam, lalu ada waktu istirahat yang berjam. Kerja efektifnya dia terhadap apa bisa dilakukan yaitu pada satu bulan. Kapasitas per operator akan bisa melakukan beberapa pilihan yaitu 1,24 unit per hari. Itu sebagai tugas operator sendiri. Operasi 1 sampai 3 itu pendidikan utama. Dari 4 pilihan itu lepas obras dan finishing tekan. Lalu perhatikan itu politik ide dan grafiknya. Lalu, di sini ada pengenalan ya, apa yang navigasi sebagai forecasting yang dilakukan. Itu produksi sendiri itu kita menjadi informasi diterapkan pada data penduduk dan akhir tahun 2005 sampai 2020 untuk memproyeksikan pasar di wilayah target. Di sini ada grafiknya, dua forecast dalam produk, perbedaan dalam produk, berdasarkan dari kabupaten Bandung dan kabupaten Bekasi, hasil metode trendingnya. Dari tahun 2021, angkanya lebih dari 38 juta sampai di tahun 2022 ada mencapai 45 juta. Lalu pada tanggal tersebut berdasarkan dari tahun 2021, 2022, 2023, sama 2025 untuk fokus dari kabupaten Bandung sendiri di 2021 itu dapat mencapai 3.890.812 untuk kabupaten Bekasi
lalu tahun 2023 4 juta 9 dan kemudian tulisan sendiri 4.250.000 230. Lalu untuk mengenai perkembangan hidup yang berfokus pada kedua tersebut, kita mengaplikasikan protokol itu masih terkait yang terus berjalan. Jadi kemudian, untuk market share dan kapasitas produksi. Market share sendiri itu kita 5%. Jadi ada 4 poin. Yang pertama pendatang baru. Jadi target pendataan itu secara realistis dan konservatif untuk hasil penetrasi dari awal pasar. Lalu yang kedua itu ada kapasitas efektif. Di mana si kapasitas efektif ini selaras dengan kapasitas 144 unit per tahun. Itu yang kita bisa sebutkan kurang lebih dari 450 unit per bulan. Dan yang ketiga ada fokus kualitas dan keberlanjutan. Jadi kita itu menjaga kualitas pendidikan dan konsisten dengan lingkungan. Jadi tidak sampai berhenti. Lalu yang keempat potensi pertumbuhan adalah langkah awal sebelum ekspansi fasilitas produksi. Nah, untuk perhitungan kapasitas produksi sendiri ada 6 operator, yaitu dia dikali 3 unit per jamnya. Dia bisa kita gunakan untuk 20 unit per unit. Lalu 18 unit per jam, lalu 8 unit per jam itu per harian, lalu 24 unit per hari, kali 24 hari kerja per bulan. Lalu untuk 3.400 lalu untuk 3.455 unit per bulan, yaitu kapasitas produksi 45 unit. Baik. Kemudian ini adalah struktur komponen produk yang kami petakan melalui Bill of Material atau BOM. Nah, bahan utamanya sendiri ini terdiri dari kain kanvas yang tentunya berbentuk roll atau berukuran roll, kemudian ada benang polyester, ada tali webbing dari kanvas, kemudian ada label merek, ada tinta yang tentunya ramah lingkungan, kemudian ada plastik OPP yang biodegradable pastinya, dan terakhir ada hang tank untuk produknya. Nah, untuk seluruh detail dimensi dan karakteristik fisik material ini tentunya menjadi fondasi utama kami untuk menghitung kapasitas ruang gudang bahan baku. Untuk kebutuhan mesin dan perawatannya yang kami tentukan yaitu mencakup potong kain dengan jumlah mesin 1, di mana panjangnya 200 dikali dengan lebarnya 120 dengan tingginya 190. Untuk luasnya di 2,4 meter persegi. Lalu ada mesin potong kain atau rotary cutter dengan jumlah mesin 1 untuk panjangnya 40, untuk lebar di 25, untuk tingginya di 30 dengan luas meternya 0,1. Lalu ada mesin sablon manual dengan jumlah 1, di mana panjangnya 150 dikali dengan 80 lalu 120 dengan luasnya 1,2 meter persegi. Untuk mesin jahit high speed dengan membutuhkan jumlah 6, di mana panjangnya 150 dengan lebar di 55 dan tinggi di 100, di mana dengan luas 0,66 meter persegi. Untuk mesin abrasnya membutuhkan 1 di panjang 105 dengan 55 dan tingginya di 105 dengan luas 0,58 meter persegi. Lalu ada mesin baturak atau penguat tali yang membutuhkan mesin 1, di mana panjangnya 80 dan lebarnya 60 serta tingginya 160, di mana luasnya 0,48 meter persegi. Lalu ada meja politik warna hall yang dimana membutuhkan 1, panjangnya 190 dikali dengan 80 lalu
dikalikan 2 dengan 30 yang dimana membutuhkan 1,2 meter persegi. Lalu ada minyak packing yang dimana membutuhkan 1 dengan panjangnya di 150 dikali dengan 50 serta tingginya di 25 yang mana membutuhkan 1,2 meter persegi. Langit mesin jahit disesuaikan dengan lima pabrik produksi yang dimana dimensi mengacu pada ukuran mesin kompresi mesin atau lalu ditukangkan juga dengan luas mesin dan peralatan dengan menjadi dasar penghitungan untuk melaksanakan maksimal. Selanjutnya untuk operation proses chart atau OPC yang dimana OPC ini menetapkan urutan operasi dan operasi produksi pabrik secara menyeluruh dari mulai pemotongan bahan hingga proses pengemasan. Yang pertama, persiapan komponen dengan perhitungan pengukuran, pemotongan kain, tali, dan mobil. Lalu penyambungan, ada pembuatan skrip, penyambungan logo, pengeluaran. Lalu yang ketiga ada perakitan, di mana pada proses ini penjahitan kulit badan bagian atas, lintas untuk pemasangan nadi dan tali. Lalu yang keempat infeksi dan proses yang mana penetapan poin akhir dan proses packing. Berikutnya ada kita perhatikan yaitu hasil lipat. Hasil lipat menggambarkan hubungan antar komponen penyusun output sehingga produk penggabungan bahan tas, lalu modul dan hasil sablon dapat dilakukan secara sistematis hingga menjadi produk jadi. Tanpa hasil lipat, yang pertama menunjukkan hubungan antar komponen penyusun produk, yang kedua memudahkan pemahaman urutan proses perakitan, yang ketiga membantu penyusunan urutan operasi produksi, yang terakhir mengidentifikasi komponen yang dirakit secara bersamaan. Lalu ada routine shift dan analisis bottleneck, di mana pengiriman sablon dan penjualan bahan tas masing-masing 10 menit per unit memiliki waktu proses tinggi dan berpotensi menghambat produksi bila kapasitas ditingkatkan. Yang pertama, target produksi yaitu 100 unit per periode. Yang kedua, efisiensi dan utilitas mesin masing-masing 90%. Lalu yang terakhir, waktu kerja tersedia yaitu 12.000 menit per bulan. Dari dimensi alat dan ruang kelonggaran, kami menghitung total kebutuhan luas lantai produksi minimal adalah sebesar 64 meter persegi. Dan angka ini telah menjadi dialokasikan secara proporsional, mulai dari untuk gudang bahan baku seluas 10 meter, kemudian untuk area potong 12 meter, untuk area penyablonan 6 meter, untuk stasiun penjahitan atau sewing yang lain utamanya itu sebesar 24 meter, tentunya paling besar, serta area QC di 8 meter dan packing sisanya di 4 meter. Lalu ada activity relationship chart atau KRI dengan kode tindak kedekatan hubungan dengan PLDA, yaitu absolutely necessary atau sangat diperlukan. Lalu ada kode E, expressly important, yaitu sangat diperlukan. Lalu ada I, ada important, sangat penting. Lalu dengan kode O, yaitu ordinary, dengan nilai biasa atau prioritas rendah. Lalu kode U, unimportant, itu tidak penting, dan X, unreachable, yang artinya tidak masuk akal. Next. Activity Relationship Diagram atau ARD merupakan pengembangan dari AFD yang menunjukkan hubungan antar departemen dalam bentuk diagram.
Penjelasan sebagai dasar menyusun alternatif peserta dengan aliran material dan kebutuhan. Ada kode A, yaitu area produksi dan area perakitan, karena hubungan mutlak diperlukan aliran material untuk produksi. Lalu juga yang kode A ada area perakitan dengan bidang produk jadi, karena kedekatan mutlak untuk mempercepat penyimpanan produk jadi. Lalu ada nilai yang E, bidang produk jadi dan quality control. Itu sangat penting agar produksi bisa lebih disimpan. Lalu ada juga bidang produk jadi dan area pengemasan. Kedekatannya sangat penting mendukung alur kemasan simpan yang cepat. Lalu juga yang kedua ada juga area pengemasan, ruang dan ruang ekspedisi. Itu juga mendukung distribusi produk jadi ke konsumen. Lalu ada kode I dan atau X pada area produksi atau perakitan dengan fasilitas umum. Karena terlihat penting tetap merokok harus dijauhkan dari area produksi. Baik, masuk kepada usulan tata letak fasilitas yang mana kita di sini memiliki dua alternatif. Alternatif pertama yaitu tata letak gudang bahan baku masuk ke area potong 12 meter persegi, lalu selanjutnya menuju ke sablon, selanjutnya lagi sewing line, lalu ada QC dan finishing, selanjutnya packing dan gudang produk jadi. Nah, alternatif kedua terdiri dari bahan baku, lalu pemotongan, lanjut ke sablon, lalu penjahitan, obras, bartak, lalu quality control, packing, lalu gudang produk jadi yang mana siap untuk menuju ke pengiriman. Nah, seluruh stasiun kerja disusun mengikuti urutan proses produksi material pengalir satu arah tanpa backtracking dari gudang bahan baku hingga gudang produk jadi, yang mana hal itu berfungsi untuk mengurangi perpindahan material tidak perlu, lalu menghindari backtracking antar proses, selanjutnya memudahkan pengawasan produksi, dan juga mendukung efisiensi proses secara keseluruhan. Next. Nah, masuk ke bagian temuan utama, yang mana kita menemukan dari peramalan pasar itu pertumbuhan penduduk konsisten di kedua wilayah, menandakan potensi pasar tote bag terus berkembang. Lalu dari kapasitas produksi ada 18 unit per jam, lalu 144 unit per hari, kurang lebih 3.456 unit per bulan dengan dukungan 6 operator produksi. Lalu dari BOM atau Bill of Material, itu kebutuhan bahan baku teridentifikasi lengkap, meminimalisirkan risiko kekurangan material. Selanjutnya dari routing sheet, pengeringan sablon dan penjahitan berpotensi bottleneck bila kapasitas ditingkatkan. Selanjutnya luas lantai itu total 64 meter persegi, mencakup seluruh area produksi hingga gudang produk jadi. Lalu ada ARC dan ARD, yang mana area produksi, perakitan, QC, pengemasan, gudang perlu ditempatkan berdekatan. Baik, untuk kesimpulan akhir dari penelitian tugas akhir ini menunjukkan bahwa perancangan fasilitas pabrik tote bag ini telah berhasil disusun secara komprehensif. Kapasitas operasionalnya mampu memenuhi 3.456 unit per bulan dan didukung oleh analisis data teknis yang tentunya sangat amat valid. Dirancang oleh fasilitas yang berhasil disusun melalui forecasting, BOM, OPC, assembly chart, routing sheet, luas lantai, ARC, ARD, hingga letak-letak akhir yang tentunya valid juga. Implementasi pola tata letak produk satu arah ini terbukti secara teoretis, dan ini menunjukkan sanggup untuk mengoptimalkan luas lantai sebanyak 64 meter persegi demi tercapainya efisiensi produksi produk tote bag.
Untuk sarannya, untuk pengembangan ke depannya, kami merekomendasikan ada 5 saran strategis bagi perusahaannya. Yang pertama bisa dimulai dari segera atasi potensi bottleneck sablon dan jahit dengan penambahan stasiun kerja, kemudian gunakan alat bantu material handling seperti troli, kemudian lakukan studi waktu kerja secara berkala, dan kembangkan layout kuantitatif lanjutan menggunakan software simulasi, serta lakukan evaluasi pasar secara periodik agar kapasitas tetap adaptif dan terus dilakukan secara rutin. Baik, mungkin sekian. Akhirnya kita bisa memasuki babak akhir dari presentasi kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Retno Prasinta selaku dosen pengampu kami yang tentunya telah membimbing dan mengarahkan demi tercapainya laporan akhir ini. Terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 2 yang telah banyak berkontribusi dari awal perencanaan, pembuatan laporan, penyusunan, hingga tahap akhir presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian, saya tutup. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.